minggu terakhir, yaitu di bulan Februari 2021. Ada sukacita? Haleluya. Siapa memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang melimpah-limpah atas kami Bapa. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini semua karena kasih karunia Tuhan ya Bapa. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat segalanya ya Bapa yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami berjalan bersama Tuhan ya Bapa. Dan tiba kami di tempat ini Tuhan, kami mau celebration ya Tuhan Yesus. Ibadah raya memuji memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami. Kami mau siapkan tubuh kami untuk menyembah Tuhan.
Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa, terima kasih Tuhan buat anugerah kasih Tuhan yang melimpah-limpah atas kami. Tuhan Yesus, pada hari ini dan saat ini kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kami Tuhan, menguduskan, Engkau sucikan oleh kuasa firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami yang memberikan persembahan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami mau Tuhan melakukan firman-Mu. Siapa yang menabur dia akan menuai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami siap untuk memberi buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. sebagaimana yang kami ada. Hanya karena kemurahan-Mu Tuhan, pagi hari ini kami berada di bait-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami dapat memuji Tuhan, kami dapat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran.
Dan saatnya kami akan dengar kebenaran firman Allah, firman yang hidup, firman yang berkuasa, yang menyelamatkan kami, bahkan yang mengubah kehidupan kami. Sebab itu ya Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami, urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua, agar khususnya Tuhan pengurapan khusus ada pada hamba-Mu, supaya apa yang hamba beritakan dan sampaikan benar-benar daripada Tuhan adanya. Terpujilah Allah, terpujilah Tuhan. Kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Saya bersyukur, haleluya. Pagi hari ini bersama kita ya dapat memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Karena waktu yang ada, mari kita langsung bukakan Alkitab kita. Pembacaan kita akan ambil di dalam kitab Tawari. Haleluya. 2 Tawari, ya, puji Tuhan. Haleluya. Pembacaan kita dari 2 Tawari pasal yang ke-29. 2 Tawari pasal yang ke-29. Ya, ayat yang pertama cukup panjang, haleluya, sampai ayat yang ke-36. Tapi yang kita akan baca, saya akan baca dalam ayat 1 sampai 2 dulu. Oke, Raja Hizkia, haleluya. 2 Tawari pasal 29 ayat pertama. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ialah Adia anak Syakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Haleluya. Terpujilah Allah kita, terpujilah Tuhan yang berbahagia, yang mendengarkan dan yang melaksanakannya hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat pembacaan kita yang ada, ya perikop memang yang ada di sini dikatakan Hizkia menguduskan kembali rumah Allah. Hizkia kembali menguduskan rumah Tuhan. Dia membuka lagi rumah Tuhan yang tadinya ditutup. Kekasih di dalam Tuhan, Alkitab berkata Raja Hizkia dia menjadi raja pada saat dia berusia 25 tahun. Haleluya. 25 tahun dia dinobatkan untuk sebagai raja, dan dikatakan selama 29 tahun dia memerintah. Jadi kekasih dalam Tuhan cukup lama. Ya, artinya sekali lagi dikatakan 25 tahun dia memerintah. Oh haleluya. Dan dalam pemerintahnya ini, dalam pemerintahan Raja Hizkia, di mana Israel terjadi kebangkitan rohani, atau Israel mengalami kebangunan rohani yang las dan dahsyat yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya, haleluya, saudara dan saya juga akan mengalami kebangunan rohani. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, kekasih dalam Tuhan, kenapa kekasih dalam Tuhan? Sehingga dia dapat memerintah selama 29 tahun. Bahkan saya katakan saudara, ada kebangunan rohani yang luar biasa di dalam pemerintahannya. Dan saya akan ulangi lagi, selama 29 tahun dia memerintah. Karena dikatakan di dalam ayat yang kedua yang kita sama-sama tadi dikatakan di dalam ayat ini, haleluya, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Karena dia melakukan apa yang benar di mata Allah, di mata Tuhan. Artinya dia menyenangkan hati Allah, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Dan dikatakan sekali lagi, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan sesuai dengan bapak leluhurnya. Haleluya. Bukan sesuai dengan bapaknya dia, atau engkongnya dia, atau opanya dia, atau opung. Haleluya. Karena justru bapaknya ini menyakitkan hati Tuhan. Bahkan opungnya juga menyakitkan hatinya Tuhan. Seringkali kita dengar pepatah berkata, buah tak jatuh dari pohon. Tetapi ini enggak, saudara, langsung dipetik dibawa ke gereja. Haleluya. Ya, sebab itu sekali lagi, ya sekalipun bapaknya menyakitkan hati Tuhan, opungnya juga menyakitkan hatinya Tuhan. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, saya ulangi lagi, Hizkia, haleluya, dia tidak belajar dari orang tuanya, tetapi dia belajar dari bapak leluhurnya Daud. Karena apa saudara kasih dalam Tuhan? Karena ibadah Daud itu adalah ibadah yang sangat menyenangkan hatinya Allah. Ibadah Daud adalah ibadah yang sangat menyukakan hatinya Tuhan. Karena di dalam ibadah Daud itu ada pujian dan penyembahan. Beri kemuliaan buat Allah, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sebab itu dikatakan dia melakukan seperti yang dilakukan oleh bapak leluhurnya. Bahkan di dalam ayat berikut dikatakan, pada tahun pertama pemerintahnya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan yang sudah ditutup.
tahun pertama, di bulan pertama, apa yang dia lakukan? Haleluya. Karena pada zaman ayahnya, rumah Allah, rumah Tuhan, gereja ditutup. Ditutup, saudara kasih dalam Tuhan. Karena apa? Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Karena sekali lagi saya katakan, ya, karena mereka menyakitkan hatinya Allah, mereka menyakitkan hatinya Tuhan, karena dia mengalami masalah, menghadapi persoalan, mengalami problem. Dan pada saat dia mengalami masalah, persoalan, problem, saudara, bukan dia mencari Allah, malah dia bertanya kepada dukun, saudara. Dan akhirnya, saudara, bukan pertolongan yang datang, malah lebih lagi petaka, lebih masalah lagi. Akhirnya, saudara kasih dalam Tuhan, yang dia marah Tuhan. Ya, dia marah Tuhan, sehingga saudara dia perintahkan supaya rumah-rumah Tuhan, haleluya, gereja supaya ditutup. Bahkan saudara, peralatan yang ada di dalam rumah Tuhan, haleluya, ya saudara, disingkirkan, saudara, dihancurkan, dikeluarkan semua, tutup semua, haleluya. Tapi saya ulangi lagi, tahun pertama, bulan pertama yang dia lakukan, dia buka kembali rumah ibadah. Haleluya, haleluya, kita bersyukur, haleluya, kita bisa beribadah hari ini, haleluya. Oh haleluya, kekasih dalam Tuhan. Sekali lagi, seperti yang dilakukan oleh bapak leluhurnya yang bernama Daud. Karena Daud juga setelah dia jadi raja, pertama kali pada saat dia jadi raja, dia langsung kumpulkan orang Israel. Dia kumpulkan mereka. Oh, bahkan tentara-tentaranya, bahkan para imam, dia kumpulkan semua. Dan dia mulai berkata, itu kalau ada waktu, saudara, di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-13, ya, haleluya. Di dalam 1 Tawarik pasal 13 di situ, di dalam ayat yang ketiga, ayat yang 4, dia berkata begini. Selama pemerintahan Saul, kita mengabaikan tabut Allah. Selama pemerintahan Saul, kita mengabaikan tabut Allah. Sebab itu kita mengalami terpuruk, kita mengalami kekalahan, kita mengalami masalah, menghadapi persoalan problem. Karena kita mengabaikan tabut Allah. Karena tabut Allah itu bicara tentang hadirat Allah. Tabut Allah bicara tentang hadirat Allah, hadirat Tuhan. Karena di dalam tabut itu dari kota dilapisi dengan emas. Di dalamnya, saudara, kalau kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang ke-4, di sana ada 3 benda yang ada di dalamnya. Yang pertama, kaki, ya, kaki dian, haleluya, yang berisi, ya ada kaki dia di situ. Terus haleluya, ada buli-buli yang mana, ya, mana. Terus begitu juga ada tongkat Harun yang bertunas. Terus ada lagi loh batu. Dan itu kalau cerita itu semua bicara tentang Yesus. Dan di sebetulnya, saudara, ada 2 kebiru malaikat yang sedang menyembah. Nah, saya ulangi lagi sekali lagi, bahwa tabut Allah itu bicara tentang hadirat Allah, hadirat Tuhan. Nah, sebab itu Daud pada saat dia jadi raja, sekali lagi dia bilang, kita ambil itu tabut. Supaya apa? Hadirat Tuhan ada di dalam kerajaannya. Hadirat Tuhan ada di kotanya. Hadirat Tuhan ada pada kita. Karena kalau ada hadirat Tuhan, maka Tuhan yang akan memimpin kita. Tuhan yang akan melindungi kita. Tuhan yang akan jaga, pelihara, bahkan memberkati kita. Haleluya. Itu yang dia lakukan. Dan mereka katakan, siap, kita ambil. Dan diambil itu tabut. Pada saat itu tabut diambil, saudara. Singkat saja, pada saat diambil, maka Daud, haleluya, dia berlompat-lompat dengan sekuat tenaga. Dia bernari bagi Allah. Karena apa? Ia datang, haleluya, tabut Allah sedang datang. Amin, haleluya. Oh, haleluya, karena dia tahu, haleluya, ada hadirat Tuhan. Sebelumnya memang tabut itu ada di rumah daripada bukan, di rumah Aminadab. Alkitab berkata 20 tahun itu tabut Allah ada di rumah Aminadab, tapi dikatakan mereka masih mengeluh. Israel masih mengeluh sekalipun tabut Allah ada. Masih mengeluh sebab apa? Sekalipun ada tabut, mereka tidak menghargai Tuhan, tidak menghormati Tuhan, anggap biasa saja. Maka sebab itu dia bilang ambil. Pada saat diambil, saudara kasih dalam Tuhan, saya ulangi lagi, Daud berlompat-lompat, bernari-nari dengan sekuat tenaga. Sampai istrinya bilang, ini ngapain ini raja kok nggak ada di bawah? Dan Daud memang raja, tapi yang dia puji, yang dia sembah,
raja di atas segala raja. Haleluya. Oh, sebab itu dia masih bodoh, karena dia puji adalah raja di atas segala raja. Haleluya. Akhirnya saudara dibawa, ditaruh di sebuah kereta, ditarik oleh lembu. Tapi saat di dalam perjalanan, kereta ini hampir tergelincir, hampir terjatuh. Ada anak Aminadab, dia coba pegang Usia Aminadab, dia coba pegang Usa, ya, Usa Aminadab, katakan Usa Aminadab, anak Aminadab itu, dia coba pegang, ya, dia coba pegang. Akhirnya saudara apa? Maksudnya baik, tujuannya baik, tetapi salah. Akhirnya apa? Saudara dia pegang, api pun menyapa, mati. Wah, Daud ketakutan. Loh, maksudnya baik, tujuannya baik. Kenapa justru ada kematian? Singkat saja saudara, rupanya salah. Tabut tidak boleh ditaruh di atas kereta, tidak boleh ditarik oleh kuda atau oleh lembu. Harus para imam. Dan imam yang bersangkutan yang mengangkut itu tabut harus dikuduskan, harus disucikan. Artinya para pelayan-pelayan Allah, pelayan-pelayan Tuhan harus menguduskan diri di dalam mengangkut hadirat Tuhan, dalam memuji Tuhan, dalam memuliakan Tuhan. Haleluya. Maka ditaruhlah itu tabut di rumah Obed Edom. Karena dia takut, dia tidak bawa ke kotanya. Tapi tak kala tabut Allah ada di rumah Obed Edom, Alkitab berkata Obed Edom menghargai Tuhan, dia menghormati Tuhan, dia mulai menyembah, dia mulai memuji Tuhan. Dan Alkitab berkata 3 bulan lamanya tabut Allah ada di rumah Obed Edom. Obed Edom seisi rumahnya diberkati Tuhan. Haleluya. Karena apa? Ada hadirat Tuhan, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan. Sehingga berita itu jadi viral. Jadi viral berita. Obed Edom yang tadinya jalan kaki sekarang naik onta. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya. Kalau sekarang dulu Evan naik motor, sekarang naik oto. Haleluya. 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 Ya, puji Tuhan. Viral. Sampailah berita itu di sana. Sampai di sana. Haleluya. Akhirnya Daud bilang, nah ini tujuan saya kan. Makanya kita ambil itu tabut. Baik, kalau begitu dia bilang, kita ambil. Dia periksa lagi firman Tuhan. Wah, salah rupanya. Yang mengambil itu tabut harus para imam. Dan para imam yang ada harus menguduskan diri, harus menyucikan diri. Dan diambillah itu tabut di rumah Obed Edom, dibawa ke kota Daud. Dan setelah sampai di kota Daud, maka mereka mulai memuji Tuhan, mereka mulai menyembah Tuhan, mereka mulai mengagungkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, memuliakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Sebab itu Daud katakan, oh, kerinduanku terhadap rumah Tuhan sangat luar biasa. Haleluya. Sebab itu dia berkata, lebih baik sehari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Haleluya. Bahkan dia berkata juga, haleluya, sehari 7 kali dia memuji Allah. Oh, bagaimana dia rindu, oh, akan hadirat Allah. Bagaikan rusa yang rindu akan Tuhan, rindu akan Allah, rindu akan Tuhan. Bagaikan tanah yang kering yang merindukan air hujan. Demikianlah kerinduannya. Jadi Daud mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Nah, ini yang dipelajari oleh Hizkia. Wow, Daud memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Maka selama pemerintah Daud, mereka dipulihkan, mereka diberkati luar biasa. Oh, haleluya. Bahkan sampai kepada anaknya Salomo, mereka diberkati oleh Tuhan luar biasa. Tetapi selanjutnya dan selanjutnya, mereka sudah lupa. Tidak ada lagi yang dilakukan seperti Daud. Tapi saya ulangi lagi, pada saat Raja Hizkia jadi raja, yang dia lakukan seperti yang dilakukan oleh bapak leluhurnya Daud. Jadi standar ibadah adalah ibadah yang dilakukan oleh Daud. Daud hidup di dalam perjanjian lama, tetapi yang dilakukan perjanjian baru. Mau beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Karena apa? Mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Oh, dikatakan di sana, haleluya, dia melakukan, haleluya, pada tahun pertama pemerintahan dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Dan ia mendatangkan para imam. Imam-imam dia datangkan.
ditutup, dibuka lagi. Gereja yang gitu tuh dibuka lagi, sekalipun lewat protokol kesehatan. Haleluya. Tapi puji Tuhan, haleluya, dibuka, haleluya. Puji Tuhan, dibuka. Dan setelah dibuka, rupanya masih ada imam-imam yang ada di dalam, ya, mengutamakan Tuhan yang nomor satukan. Maka dia datangkan para imam-imam, haleluya. Dia datangkan mereka untuk apa? Untuk, saya ulangi lagi, membuka rumah Tuhan, bahkan memperbaiki segala peralatan Allah untuk menguduskan. Dan selanjutnya, haleluya. Bisa tampil sini nggak ayatnya? Nggak bisa ya? Oke, maksudnya ayatnya bisa, haleluya. Bisa tampil sini kan? Nggak bisa, Pak? Ya itu tadi maksudnya ayat yang keempat atau 5. Ya, 2 Tawari pasal 9, langsung saja ayat yang kelima. Oke, saya baca saja. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Haleluya, haleluya. Dan keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Haleluya, dikatakan sekali lagi saudara, dia datangkan para imam-imam yang ada dan dia mulai berkata, haleluya, katanya kepada mereka, dengar hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah segala kecemaran dari tempat yang kudus. Kuduskanlah dirimu, sucikanlah dirimu. Bahkan rumah Allah, rumah Tuhan dikuduskan. Buang segala kecemaran, buang segala kenajisan, buang segala pertinahan, buang segala berhala-berhala. Singkirkan dirimu, singkirkan dari rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan atau tubuh kita adalah bait Allah. Diamnya roh Allah, diamnya roh kudus. Singkirkan yang najis-najis, yang kotor-kotor, kejahatan disingkirkan, haleluya. Segala kecemaran yang ada, segala berhala-berhala, oh haleluya, singkirkan, kuduskanlah. Karena apa? Karena tanpa kekudusan, saudara dan saya tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Siapakah yang bisa naik ke gunungnya Allah? Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, oh haleluya, orang yang tangannya dikuduskan, yang hidupnya dikuduskan. Nah, kembali lagi sekali lagi saudara, kuduskanlah dirimu, haleluya. Kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarlah karena segala kecemaran yang ada di tempat yang kudus. Dengan saudara dan saya beribadah, artinya saudara mau dikuduskan oleh Tuhan. Dengan saudara baca firman Tuhan, saudara dan saya dikuduskan. Karena kita dikuduskan lewat firman Tuhan. Kita dikuduskan oleh darah Yesus. Kita dikuduskan juga, oh haleluya, haleluya, lewat kuasa roh Allah dengan roh kudus. Amin. Amin, saudara kasih. Ayat berikut, haleluya, ayat yang ke-6, haleluya. Apa dikatakan di sana? Haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Lebih dari ayat itu, maksudnya ayat 6. Masih ayat itu, kita tidak berubah dari 2 Tawari 9, ayat yang ke-6. Sebab dalam sehari 28, saking semangat menunggu waktu saudara. Selain itu pasal 29. Oke, saya baca saja. Haleluya, haleluya, sepanjang waktu. Karena haleluya, haleluya. Karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita mereka dan tidak membakar lagi dupa korban hukuman dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Dan ayat yang ke-8 langsung lagi, haleluya. 2 Tawari 9 ayat 8-nya langsung. Dan ini ayat 6-7. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena nenek moyang kita sedang menyakitkan hati Tuhan, membelakangi Tuhan, sehingga Tuhan meninggalkan mereka, haleluya, sehingga
mereka menjadi sindiran, artinya jadi omongan, artinya jadi celahan. Haleluya, orang mulai cerita, oh katanya punya Allah, katanya punya Tuhan, buktinya hidupnya menderita, hidupnya justru susah, ini dan sebagainya, menjadi suitan. Haleluya, oh haleluya. Dan ayat berikutnya, ayat 9-nya, haleluya, ayat 9-nya, ya. Karena hal itulah nenek moyang kita telah tewas oleh pedang, dan anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi apa? Tawanan. Karena kita meninggalkan Tuhan, tidak lagi menghargai Tuhan, tidak menghormati Tuhan, sehingga anak-anak lelaki kita, anak-anak perempuan kita, bahkan istri-istri kita, dikatakan perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Karena meninggalkan Tuhan, akhirnya apa? Anak-anak kita, haleluya, anak-anak lelaki kita, anak-anak perempuan kita, para istri-istri kita menjadi tawanan. Ditawan, saudara, ditawan oleh kuasa kegelapan. Mungkin anak kita ditawan oleh narkoba, ditawan oleh mabuk-mabuk, ditawan oleh perzinahan, ditawan oleh berhala, masalah persoalan, ditawan dengan sakit penyakit dan sebagainya. Ditawan, menjadi tawanan. Oh haleluya, saudara kekasih dalam Tuhan. Sebab itu, kalau mungkin ada anakmu sedang tertawan saat ini dengan masalah, persoalan, problem, narkoba, kebiasaan yang buruk dan sebagainya. Oh haleluya, saat ini ada kebebasan di dalam Yesus. Ada kelepasan di dalam Yesus. Oh kita ditawan, mungkin ditawan oleh utang, oleh masalah, oleh penyakit dan sebagainya. Oh haleluya, sebab dikatakan kuduskanlah dirimu, sucikanlah dirimu, buanglah segala kecemaran. Karena kalau kecemaran yang ada kita buang dan kekudusan ada pada kita, hadirat Allah ada dalam hidup kita, masalah persoalan yang ada, oh dengan sininya akan pergi. Amin. Amin saudara, haleluya. Dan ayat berikut 10 dia katakan, oh pada saat ini, haleluya, sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang bernyala-menyala itu undur daripada kita. Dia katakan sekarang aku mengadakan ikatan perjanjian dengan Tuhan. Mengadakan ikatan perjanjian, artinya saudara, dia mau lakukan yang benar, dia mau utamakan Tuhan, dia mau nomor satukan Tuhan, khususnya di dalam kepemimpinannya, di dalam dia memerintah, dalam melaksanakan tugasnya, amanat yang Tuhan percayakan pada dia. Dia mengadakan ikatan perjanjian. Saudara kasih dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, haleluya, ada ikatan perjanjian. Bukan hanya janji, ikatan perjanjian. Kalau ikatan perjanjian melibatkan dua orang. Lakukan bagianmu, Tuhan lakukan bagiannya. Amin. Lakukan bagian, Tuhan lakukan bagiannya Tuhan. Haleluya. Nah, yang penting lagi ayat 11-nya. Apa katanya? Dia berkata begini, saudara. Anak-anakku, sekarang jangan kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berada di hadapannya. Haleluya. Untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Oh haleluya. Dia berkatakan dia sudah kumpulkan mereka. Hei anak-anakku. Oh haleluya. Engkau dan saya juga sebagai anak raja di atas segala raja. Karena Yohanes 1 ayat 12 berkata, oh barang siapa yang menerima Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan Juru Selamat, maka dia menjadi anak-anak Allah. Jadi engkau adalah anak Allah, anak raja di atas segala raja. Sebab itu dia berkata, hei anak-anakku, sekarang jangan kamu lengah, haleluya. Jangan kamu lengah, jangan kamu abai, jangan kamu putus asa, atau jangan kamu tinggal di dalam, atau bahasa sekarang jangan kamu letoy dan sebagainya, lebay dan sebagainya, haleluya. Karena apa? Karena kamu telah dipilih untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani dia. Saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan untuk melayani raja di atas segala raja. Haleluya, amin saudara. Hei anak-anakku, kamu ini sudah dipilih, haleluya. Kamu adalah sudah dipilih untuk apa? Untuk melayani raja di atas segala raja. Sebab itu kita bersyukur. Yohanes pasal 15 ayat 16 berkata, Tuhan Yesus katakan, oh haleluya, bahwa bukan kamu yang sudah memilih aku, tapi akulah yang sudah memilih kamu. Jadi kita ini pilihan Tuhan, amin. Oh kita bersyukur.
sekian banyak manusia, tetangga-tetangga kita dan sebagainya, kita dipilih Tuhan. Oh, kita patut berbahagia karena kita adalah umat pilihan Allah, umat pilihan Tuhan. Dengar sekali lagi, engkau dan saya dipilih oleh Tuhan untuk melayani Dia. Mau saudara? Karena masing-masing kita punya karunia berbeda, punya talenta yang berbeda. Semua kita bisa dipakai Tuhan, amin. Semua layani Dia. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada seorang budak, hanya sebagai pembantu, jongos, perempuan, pembantu. Tetapi saudara, dia bisa jadi berkat. Dia dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Sehingga Panglima Naaman bisa diselamatkan. Dan saya percaya bukan saja hanya Panglima Naaman, tapi saya percaya istrinya, anak-anaknya, keluarganya, tetangga-tetangganya, bahkan mungkin bawahannya, mungkin atasannya pasti menerima Tuhan pada saat itu. Karena melihat anugerah Tuhan, mujizat Tuhan yang telah dialami oleh Naaman. Perempuan ini ngapain saudara? Dia bisa jadi berkat. Cuma ngomong, cuma bersaksi. Semua kita bisa ngomong kan? Haleluya. Cuma bicara, cuma ngomong. Karena Panglima ini sangat disegani. Wah, di luar dia dihormati, dihargai, disegani. Karena memang keberanian yang luar biasa. Setiap kali berperang mengalami kemenangan. Sehingga dia dilulukan, dia dipuji, dia dipuja. Tapi sampai di rumah dia menangis. Tatkala dia mulai buka jubahnya, dia menangis. Kalau di luar dipuji-puji, sekarang di rumah jangan, istrinya aja mungkin geli mendekati, nangis. Nah ini pembantu lihat, aku kesian banget ini nyonya, suaminya ganteng, haleluya. Suaminya di luar dipuji-puji, dipuja-puja, disegani, dihormati, di rumah aduh kesian menyendiri. Tuhan, tatkala dia ngaca mungkin dia melelehkan air mata, tepuk Tuhan, Sampai saya ulangi lagi, istrinya aja jangan dekat-dekat, geli. Tapi pembantu ini, wah, dia bilang kasihan nyonya saya. Kasihan nyonya saya. Akhirnya dia memberanikan diri, dia bersaksi kepada nyonya. Nyonya, seandainya Tuhan dibawa ke Samaria, pasti sembuh. Haleluya. Oh, kalau Tuhan dibawa ke Samaria, pasti sembuh. Sebab apa? Sebab di Samaria, haleluya, ada seorang nabi Tuhan yang dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, sebab di Mayasari sini, oh ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Haleluya. Ada ibu janda yang cantik, oh dipakai Tuhan dahsyat. Ada anak yang dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bersaksi, ngomong. Dan Alkitab berkata, pergi, aku akan menyertai engkau. Aku akan murapi engkau, aku akan berikan hikmat kepadamu. Asalkan kita berani. Dia berani ngomong. Kalau nyonyanya menerima itu, dia bilang sama suami, Pak, ke Samaria, Pak. Oh, pasti sembuh, Pak. Pasti sembuh kamu. Siapa yang ngomong? Itu pembantu. Tapi pembantu ini luar biasa. Dia kok kerja sungguh-sungguh, haleluya. Apa yang dia lakukan berhasil. Dia dipakai Tuhan. Karena dia seorang yang takut Tuhan. Dan saya percaya apa yang dia katakan pasti terjadi. Akhirnya dia berangkat ke Samaria. Jumpai Nabi Tuhan. Yang nongol bukan nabinya, malah pembantunya. Pembantu lagi, haleluya. Bilang apa? Kata Tuhan, pergi mandi ke Sungai Yordan. Hah? Mandi Sungai Yordan? Di tempatku sungai begitu bagus. Tatkala dia bilang, ya joroknya, kotornya luar biasa. Nggak mau. Pembantu raja lagi. Pembantu maksudnya panglima ngomong lagi. Pembantu lagi ngomong, Tuhan, kalau disuruh yang berat-berat Tuhan lakukan. Ini cuma yang tinggal mandi kok. Masuk. Sekali dong, enggak, 7 kali. Haleluya. Masa iya, haleluya. Dia lakukan. Terjadi kesembuhan. Tak percaya anak buah yang ada waktu itu ikut. Wah, luar biasa. Oh, luar biasa Allah. Luar biasa Tuhan. Tatkala dia pulang, dia cerita sama istrinya. Oh, istrinya percaya pada Tuhan. Oh, sebab itu saya katakan, lewat perempuan ini, saudara, keluarga besarnya diselamatkan. Haleluya. Saya ulangi lagi.
saudara dan saya bisa dipakai Tuhan. Dalam Yohanes pasal 4 ada seorang perempuan, tukang tarik laki-laki, tukang tarik wanita, hal laki-laki maksudnya. Orang Batak diambil, nggak puas, diambil orang Cina, nggak puas, diambil orang Ngadu, nggak puas. Tapi tak kala dia jumpa Yesus, Yesus langsung berkata, panggil suamimu. Aku nggak punya suami, benar katamu, karena 5 yang ada itu bukan milikmu. 5 yang ada itu bukan punyamu, bahkan yang sekarang juga bukan. Wah, singkatnya dia bilang, wah ini pasti Tuhan ini, pasti Nabi ini. Karena dia tahu hidup saya, dia tahu rahasia saya. Oh, singkatnya dia berjumpa Yesus, dia berubah, dia pergi ke kampung, dia mulai cerita. Tadinya dia menarik laki-laki untuk dirinya, sekarang dia tarik laki-laki untuk menerima Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan, Juru Selamat. Haleluya. Ada lagi, Rahab pelacur. Rahab pelacur. Tapi lewat dia, keluarganya diselamatkan. Karena iman kepada Yesus. Seandainya ada pelacur yang melayani sini, kira-kira gimana saudara? Tapi saya ulangi lagi, siapapun engkau bisa dipakai Tuhan, asalkan mau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oh haleluya, maka saya percaya engkau bisa diubahkan oleh Tuhan. Amin, haleluya. Amin. Ada lagi saudara perjanjian baru. Waktu jalan terus kali ini, udah jam 9 kali ini. Dalam V1 Filemon 1 ayat 8 kalau nggak salah. Paulus katakan gini, Filemon, terimalah Onesimus yang dulu tidak berharga. Yang dulu tidak berharga, tapi sekarang dia berharga terhadap aku dan berharga terhadap engkau. Artinya, saudara, Onesimus dulu itu mungkin dia maling, pencuri. Haleluya, orang bilang maling. Udah, karena itu dia masuk penjara. Setelah dia masuk penjara, Paulus ada di penjara. Paulus bersaksi. Akhirnya Onesimus terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan dia jadi berkat. Sebab itu dia bilang, hei Filemon, dulu Onesimus tidak berharga, tapi sekarang dia berharga bagimu dan bagiku juga. Mungkin dulu engkau tidak berharga. Seringkali keluarga kita tetangga bilang, siapa lu? Nggak punya pendidikan. Dari Medan lagi, dari Tarutung lagi, ya kasihan kamu. Lu dari Gunung Sitoli, ya. Tapi dengar, tatkala engkau ada di dalam Yesus, Tuhan bisa ubahkan hidup. Tuhan bisa kita dari yang tidak berharga jadi berharga. Oh, berharga di mata Tuhan. Berharga, oh haleluya, di atas raja, di atas segala raja. Dan kalau kita berharga di hadapan Tuhan, kita diberkati Tuhan. Kalau diberkati Tuhan, sekalipun engkau bodoh, tapi kau diberkati Tuhan, oh luar biasa. Sekalipun usahamu hanya kecil, tapi kau diberkati Tuhan, oh luar biasa. Kita menikmati hinanya, kita menikmati berkat. Amin. Langsung ayat 15, waktu dia jalan terus, haleluya. 15, ayat 15-nya. Mereka, oh haleluya. Nah, saya ulangi lagi tadi. Jadi, dia katakan kamu dipilih oleh Allah untuk melayani dia, amin. Amin. Kamu dipilih untuk melayani. Oh, sebab itu kalau dia mulai sampaikan kepada mereka, oh haleluya, akhirnya saudara, roh mereka terbakar. Mereka mulai bernyala-nyala di dalam Tuhan. Mereka mau melayani Tuhan sehingga orang-orang Lewi, haleluya, dan mereka, oh haleluya, dipanggil untuk melayani Tuhan sehingga mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah raja sesuai dengan firman Tuhan lalu mentahirkan diri. Orang-orang Lewi tak kalah mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Hizkia bahwa kamu dipilih untuk melayani raja di atas segala raja. Mereka tersentuh hatinya. Mereka terbakar. Roh mereka bernyala-nyala. Akhirnya saudara, mereka mulai bersaksi. Mereka mulai bersaksi, mulai bercerita. Keluarga Panjaitan mulai bersaksi. Keluarga Simbolon mulai bersaksi pada keluarga-keluarga mereka yang tadinya pernah beribadah, tapi sekarang sudah tidak beribadah lagi. Diajak lagi, ayo kita beribadah. Oh, ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan. Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu. Engkau akan diberkati, engkau akan dipakai Tuhan. Dahsyat semua. Oh, haleluya, mereka panggil sudah mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguruskannya. Disitulah terjadi KKR yang luar biasa. Terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Karena apa saudara? Karena mereka tergerak untuk bersaksi, untuk mengajak
keluarga mereka, saudara-saudara mereka. Yang saya ulang lagi, yang tadinya sudah tidak beribadah, akhirnya mereka beribadah. Amin. Kalau mau terjadi KKR, terkadang kamu sadari bahwa engkau adalah anak raja di atas segala raja. Kita dipilih untuk melayani. Mari kita layani keluarga kita, saudara kita. Mungkin ada teman kita dulu yang tadinya beribadah dulu, melayani singer, song leader, pemain musik, tapi sekarang kasihan sudah enggak. Mari kita ajak. Dan saya percaya kalau kau berangkat dengan iman, Tuhan akan sertai kau, Tuhan akan topang kau, Tuhan akan murapi kau, sehingga tatkala kau ajak, mereka akan tergerak untuk datang. Sehingga mereka datang. Dikatakan perintah itu sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian mereka datang menurut perintah raja dan sesuai dengan firman Tuhan. Berikutnya, setelah para imam menguduskan bait Tuhan, rumah Tuhan, segala perabotannya dikuduskan, dipanggillah imam, atau maksudnya dipanggillah Raja Hizkia datang. Dan Hizkia berkata, bawalah korban-korban persembahan, bawalah lembu, bawalah sapi, bawalah kambing domba, dipersembahkan sebagai korban pengampunan dosa. Oh, mereka mulai melaksanakan tugas, mereka mulai membakar. Oh, haleluya, disembelih saudara. Para imam-imam mereka mulai menguduskan. Yang tadinya, saya ulangi lagi, kalau ayat sebelumnya berkata pelitanya sudah tidak bernyala, sekarang mulai bernyala lagi. Yang tadinya ada mezbah sudah tidak ada lagi, sekarang mezbah ada lagi. Mulai ada lagi korban yang dipersembahkan. Tatkala mereka mulai memotong lembunya dan darahnya diambil, disiram di mezbah itu, saudara, haleluya. Sekarang kita tidak perlu korban lagi, haleluya, karena Yesus anak domba Allah, oh haleluya, yang sudah dikorbankan buat saudara dan saya, haleluya. Tatkala mereka, oh haleluya, berkorban, haleluya, membakar korban-korban yang ada, haleluya, sehingga dikatakan ayat selanjutnya, para imam terlalu sedikit. Para imam terlalu sedikit kelabakan untuk membakar korban. Karena banyak korban-korban yang dipersembahkan, korban-korban yang dibawa. Saudara, singkatnya, akhirnya mereka datang membawa korban persembahan. Kambing domba dibawa, lembu dibawa. Dengan mereka datang membawa bukan karena kelebihan, tetapi dengan kekurangan yang ada. Karena waktu itu mereka ada dalam kesukaran, dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam kemiskinan. Tetapi karena ada kebangunan rohani yang luar biasa, oh mereka dengan rela hati, dengan sukacita membawa korban persembahan. Dan tak kala korban persembahan dibawa, oh dipakai, sehingga para imam dikatakan terlalu sedikit, kekurangan. Pelayan kekurangan karena apa? Karena ada KKR yang luar biasa. Karena jemaat yang datang begitu banyak, berbondong-bondong, sehingga oh haleluya, harus dibantu oleh orang-orang Lewi untuk membakar korban persembahan yang ada. Dan dengar, sementara korban persembahan dibakar, Daud berkata begini, ayat selanjutnya, haleluya, saudara kasih di dalam Tuhan, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Dikatakan, saya langsung baca, haleluya. Lalu masuklah mereka menghadap Raja Hizkia, ayat 18, haleluya. Ayat 21 langsung. Mereka membawa 7 ekor lembu dan seterusnya. Atau karena waktu, ayat 25 langsung. Ia menempatkan bagi seluruh Israel, ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan apa? Dengan ceracam, gamus dan kecapi sesuai dengan perintah Daud dan Gad, pilihan raja dan Nabi Nathan. Karena dari Tuhanlah perintah itu dengan perantaran nabi-nabinya. Berikut ayat 26-nya, haleluya. Ia menempatkan 26-nya. Ya, berdiri orang-orang Lewi dengan alat musik Daud, demikian pula para imam dengan nafiri. Berikut 27-nya, haleluya. Lalu Hizkia memerintah untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah pada saat persembahan korban bakaran dimulai. Mulailah pula dinyanyikan nyanyian bagi Tuhan dan dimunyikan nafiri dengan iringan alat-alat musik Daud Raja Israel. 28-nya, haleluya. Seluruh jemaat sujud menyembah sementara nyanyian dinyanyikan dan nafiri dibunyikan. Semua itu berlangsung sampai korban bakaran habis terbakar. Sementara mempersembahkan korban persembahan, oh haleluya, haleluya, korban bakaran, seluruh jemaat yang ada, mereka mulai menyanyi, mereka mulai menyembah Allah. Bahkan
katakan alat-alat yang ada yang dipergunakan oleh Daud. Karena mereka lakukan ibadah seperti yang dilakukan oleh Daud. Dan sementara saudara mereka makan, Alkitab berkata, mereka sujud menyembah. Mereka sujud menyembah. Karena yang mereka sembah raja di atas segala raja. Pernahkah kita masih sujud menyembah? Mari kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Haleluya. Mereka sujud dan mereka menyembah. Sekarang dilarang, benar. Kecuali mungkin dua malam atau dua puasa atau dua pribadi. Tetapi katakan, oh haleluya. Baik, karena waktu kita baca terus lagi, berikut lagi. Ya, tinggal dikit aja. Tinggal dikit lagi, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Atau ayat 28, seluruh jemaat sujud menyembah sementara nyanyian dinyanyikan dan nafiri dibunyikan. Semua itu berlangsung sampai korban bakaran dan sehingga mereka berlutut dan menyembah. Haleluya. Ayat yang ke-30, haleluya. Langsung ayat 30. Lalu Raja Hizkia dan para pemimpin memerintahkan orang-orang Lewi menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan dengan kata-kata Daud dan Asaf. Melihat itu maka mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukaria lalu berlutut dan kalau tadi lagu penyembahan mereka sujud sambil menyembah, sementara korban bakaran dipersembahkan mereka sujud menyembah. Oh haleluya. Setelah selesai dan sekarang saatnya waktunya untuk bersukaria, untuk bersukacita. Mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukaria lalu berlutut dan apa? Amin saudara. Dan ayat terakhirnya, haleluya. Ayat terakhirnya apa katanya? Ayat terakhirnya. Kemudian berbicaralah Hizkia, sekarang kamu telah mentapiskan dirimu untuk Tuhan, mendatangkan bawa korban-korban sembelihan dan korban-korban syukur ke rumah Tuhan. Lalu jemaat membawa korban-korban sembelihan dan korban-korban puji-pujian. Setiap orang yang rela hati membawa juga korban-korban bakaran. Dan selanjutnya, haleluya, 36-nya. 36, ayat 36. Hizkia dan seluruh rakyat bersukacita akan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi bangsa itu. Karena hal itu terjadi dengan apa? Tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Karena apa saudara? Oh haleluya, saya katakan tadi ada kebangunan rohani yang luar biasa. Oh orang-orang berbondong-bondong datang ke rumah Allah, berbondong-bondong datang ke rumah Tuhan, sambil membawa korban persembahan, sambil memuji Tuhan, sambil menyembah, sambil sujud dan menyembah. Dan ada waktunya mereka bersukaria, bersukacita di dalam Tuhan karena hadirat Tuhan, kuasa Tuhan. Dan dikatakan sekali lagi, mereka terheran-heran. Karena itu tidak disangka-sangka. Kalau saudara baca selanjutnya, dalam mereka merayakan Paskah, Hizkia mengorbankan 1000 lembu, 7.000 kambing domba, dan mereka cuma membawa berkat yang luar biasa, dan mereka membawa persembahan 1/10 mereka bawa korban-korban ibadah dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena mereka dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Oh rabasakataka. Oh haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh kami sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Oh haleluya. Biarlah Roh Allah, Roh Kudus, haleluya, menjamah setiap kami, mengubah kehidupan kami. Biarlah roh kami bernyala-nyala di dalam Tuhan, mau melayani Tuhan, mau bersaksi, mau menceritakan tentang Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan Tuhan Yesus, kami juga membuang segala kecemaran-kecemaran yang ada, segala pelanggaran kami, segala dosa kami keluarkan, singkirkan dalam nama Yesus. Tuhan menguduskan kami, Tuhan menyucikan kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Ibu Gembala. Baiklah saudara, kita bangkit berdiri semuanya. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya dari hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus.
yang hebat, nama yang luar biasa, nama yang memberikan kemenangan, memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Bersyukur, bersyukur, menjadikan Tuhan pujian penyembahan, encounter dengan Bapa, mencari Tuhan, berlari Tuhan. Oh Tuhan, rebut kemenangan itu Tuhan. Maka kami percaya bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan dan ya dan amin, yang tak pernah Tuhan ingkari apa yang Tuhan janjikan. Ada banyak janji Tuhan bagi kami semuanya, termasuk Tuhan bilang kalau sakit datang sama Tuhan, kalau masalah datang sama Tuhan. Datanglah kepadaku kalian semua yang berlelah dan yang bertanggungan berat, aku Tuhan yang akan memberikan kelegaan. Itu adalah janji Tuhan, dan itu bukan untuk orang lain saja, tapi itu adalah untuk saudara dan saya. Pulanglah, bawalah keyakinan, bawalah pujian dan syukur kita sama Tuhan. Banyak bersyukur sama Tuhan, banyak cari Tuhan, banyak connect dengan Tuhan. Lihat saudara, perjalanan kita tidak akan pernah salah, karena yang sangat benar itu, kebenaran itu yang akan memimpin kita dan membimbing kita. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Cornelius yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terus pakai dengan pengurapan daripada-Mu, pakai keluarganya semuanya Tuhan. Bagi oh Tuhan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami mengucap syukur untuk ibadah satu ini. Biar kalau sebentar umat-Mu mau pulang, Tuhan mereka harus ingat apa yang dijanji Tuhan hari ini. Sehingga 1 minggu ke depan Allah Immanuel akan menyertai kami semua. Sampai jumpa lagi pada hari Minggu depan Tuhan. Di bulan yang baru, di minggu yang baru Tuhan. Kami perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan. Dengan penuh kelegaan, dengan penuh rasa syukur, kami katakan terima kasih Tuhan. Karena kami sehat, kami kuat, kami selalu dilindungi Tuhan, kami selalu diberikan kekuatan. Kami tidak ada tekanan-tekanan berupa apapun juga, tetapi tekanan itu semua sudah dilunasi oleh kuasa darah Yesus di Bukit Kalvari. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati persembahan umat-Mu yang umat-Mu bawa pada hari ini. Kami bersyukur juga Tuhan Yesus, karena Tuhan yang sudah menyembuhkan umat-Mu yang sakit Tuhan, termasuk ayahnya Natalia Tuhan. Walaupun dia jauh di sana Tuhan, jamah ya Tuhan. Kami berdoa teruslah Tuhan beracara ya Bapak. Kami doakan Tuhan ayahnya Natalia, Bapak Samosir, Tuhan memberikan Tuhan kesehatan, kuatkan ibunya Tuhan, mendampingi Tuhan akan suaminya di dalam nama Yesus. Terima kasih Ibu Susi sudah melahirkan dengan selamat ya Bapak. Terima kasih untuk bayi dan ibunya sama-sama sehat dan sehat. Kami mengucap syukur menerima semua berkat ini, dan semua kami yang di sini pulang dengan sehat. Percaya saudara, apa yang kita katakan itu yang terjadi. Indonesia kami serahkan pada Tuhan, bahwa Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, karena Ibu Sri dengan kesehatannya sudah bisa hadir pada hari ini Tuhan, untuk boleh beribadah, memuji
memuji dan menyembah-Mu Tuhan bersama-sama Tuhan suami istri. Makasih Tuhan untuk semua tetangga kami percaya Tuhan memberkati. Angkat hati kita, angkat tangan kita saudara, dari Yesus Kristuslah berkat itu datang, dan mari terimalah berkat Tuhan. Turunlah atas kita semua umat Tuhan, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai, memberkati kita, melindungi kita hari ini, besok, sampai selamanya, sampai Tuhan datang kembali untuk menjemput kita umatnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, dan dalam nama Yesus Kristus kami sambut berkat Tuhan. Kami tutup akhiri ibadah kami. Haleluya, haleluya Tuhan.